Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan, persediaan, dan piutang. Saya Angguni Aminarti Putri dengan NIM A1C019024 akan menjelaskan mengenai manajemen piutang. Piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan, baik berupa uang, barang maupun jasa, atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya. Sedangkan secara sempit, piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang. Selanjutnya, kenapa perusahaan mempunyai piutang? Secara umum, perusahaan akan lebih suka untuk menjual barang secara tunai, karena mereka akan menerima kas lebih cepat dan mempersingkat siklus kas. Namun, karena tekanan persaingan, sehingga menyebabkan perusahaan bersedia menjual barang secara kredit. Dengan demikian, penggunaan piutang diharapkan bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan. Tetapi di lain pihak, piutang juga dapat menyebabkan peningkatan biaya yang berkaitan dengan piutang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Pertama, jumlah besar atau kecilnya penjualan kredit. Semakin besar jumlah penjualan kredit, maka semakin besar pula piutang atau dana yang tertanam dalam piutang. Sebaliknya, jika jumlah penjualan kredit kecil, maka semakin kecil pula piutang atau semakin kecil dana yang tertanam dalam piutang. Kedua, surat pembayaran penjualan kredit. Surat pembayaran kredit ini merupakan untuk memberikan kepastian kepada pelanggan kapan pelanggan harus melunasi pembayaran hutangnya dan seberapa besar hak pelanggan kalau dapat memenuhi pembayaran lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Ketiga, ketentuan batas jumlah kredit. Masing-masing perusahaan tentu tidak sama dalam pembatasan jumlah kredit yang diberikan. Ada yang cukup lama dan ada pula yang cukup singkat. Makin lama waktu yang diberikan dalam kredit, semakin lama juga dana yang tertanam dalam piutang. Sebaliknya, makin singkat waktu yang diberikan dalam kredit, semakin singkat dana yang tertanam dalam piutang. Keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat bersifat aktif dan pasif. Aktif artinya perusahaan selalu mengingatkan pelanggan apabila jatuh tempo hampir berakhir atau sudah sampai jatuh tempo. Kemudian perusahaan akan datang ke pelanggan untuk menagih pembayarannya. Sedangkan yang bersifat pasif, perusahaan hanya menunggu kalau pelanggan datang untuk membayar kreditnya pada saat jatuh tempo. Kelima, kebiasaan membayar para pelanggan. Kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembelian dapat dilakukan dengan membayar tunai, dan ada pula pembayarannya dengan cara memanfaatkan syarat pembayaran kredit. Tentu saja para pelanggan akan melihat syarat pembayaran kredit yang diberikan oleh perusahaan. Apakah pelanggan merasa lebih ringan dengan syarat pembayaran tersebut atau tidak? Oke, materi yang akan kita bahas selanjutnya ialah mengenai kebijakan piutang. Kebijakan kredit bisa dilihat sebagai trade-off antara peningkatan keuntungan dan peningkatan biaya yang berkaitan dengan piutang dagang. Ada 3 jenis kebijakan piutang. Yang pertama itu analisis kuantitatif manfaat dan biaya, di mana margin kontribusi dipakai untuk perhitungan tambahan keuntungan dan biaya. Tambahan biaya bersumber dari biaya investasi dan piutang. Margin kontribusi bisa dihitung sebagai berikut, di mana harga dikurangi biaya variabel per harga kemudian dikali 100%. Kemudian yang kedua ada analisis kualitatif kebijakan kredit, di mana para manajer keuangan harus mencari informasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah seseorang atau perusahaan tersebut pantas untuk menerima kredit. Informasi tersebut dapat diperoleh dari
laporan keuangan, bank, asosiasi perdagangan, pengalaman perusahaan, atau yang lainnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, melalui analisis scoring atau pemberian skor, di mana dalam analisis kredit, perusahaan kartu kredit barangkali mempunyai model tertentu seperti model credit scoring untuk menganalisis calon penerima kartu kredit. Oke, materi yang akan kita bahas kedua mengenai pengendalian piutang. Jika periode piutang memiliki kecenderungan meningkat, maka periode pengumpulan piutang dan investasinya juga akan semakin meningkat. Investasi yang semakin tinggi akan mengakibatkan kenaikan biaya yang dapat menurunkan profitabilitas. Manajer keuangan perlu melakukan tindakan, misalnya dengan mengadakan dan memperketat kebijakan kredit. Nah, kebijakan kredit ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama syarat penjualan. Syarat penjualan menentukan bagaimana perusahaan menjual barang dan jasanya, apakah dilakukan secara cash atau kredit. Jika dilakukan secara kredit, maka dia harus menentukan secara spesifik jangka waktu kredit, potongan tunai, dan periode potongan serta jenis kredit. Nah, ini kemudian akan saya jelaskan satu persatu, dimulai dari jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit merupakan jangka waktu atau batas waktu di mana saat penjualan dilakukan sampai pelanggan harus melunasi semua utangnya. Jangka waktu kredit ini berbeda-beda, mulai dari 30 hari hingga ada yang 120 hari. Lalu yang kedua, potongan tunai. Potongan tunai merupakan syarat penjualan yang diberikan kepada pelanggan yang membayar dalam periode potongan. Jadi, potongan tunai ini dilakukan untuk menarik pelanggan agar dia bisa membayar lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Dampaknya jumlah piutang berkurang di satu sisi perusahaan dan membandingkan dengan besarnya biaya potongan di sisi lain. Yang ketiga atau yang terakhir, jenis kredit. Kredit dagang yang ditawarkan merupakan open account. Hal ini berarti bukti formal kredit berupa invoice yang dikirim bersamaan dengan pengiriman barang dan ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti barang telah diterima. Oke, selanjutnya kita beralih ke komponen kebijakan kredit yang kedua, yaitu analisis kredit. Apa sih analisis kredit itu? Analisis kredit merupakan, jadi ketika dalam pemberian kredit itu perusahaan itu harus menentukan berapa banyak upaya yang dapat dilakukan oleh si perusahaan atau orang itu, apakah dia bisa membedakan kapan pelanggan akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Nah, aspek yang dianalisis biasanya berdasarkan pada 5 hal, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Dan yang terakhir, kebijakan penagih piutang. Nah, ini dilakukan biasanya setelah kredit diberikan, di mana perusahaan mempunyai masalah yang potensial dalam pengumpulan kasnya. Jadi untuk itu perusahaan harus menentukan kebijakan penagihan piutang. Perusahaan menentukan kebijakan penagihan keseluruhannya dengan menggabungkan berbagai prosedur yang diterapkan. Jadi prosedur-prosedur yang diterapkan ini bisa berupa faksimiles, surat, panggilan telepon, hingga tindakan hukum. Masih tentang pengendalian piutang. Biasanya perusahaan ada yang mengalami kenaikan piutang yang tidak terkendali, di mana hal ini bisa membuat kondisi bisnis yang semakin buruk. Hal tersebutlah yang membuat diperlukannya monitoring piutang. Monitoring ini bisa dilakukan dengan mengawasi periode pengumpulan piutang. Adapun ada beberapa cara untuk mengawasi piutang. Yang pertama, rata-rata periode pengumpulan piutang, di mana cara ini melihat seberapa lama piutang terbayar yang dihitung dari penjualan kredit sampai dengan penjualan tersebut dibayarkan. Cara yang dilakukan pertama adalah dengan menghitung penjualan harian rata-rata, di mana rumusnya sama dengan total penjualan per 365 hari. Selanjutnya, dapatlah dihitung rata-rata periode pengumpulan piutang, yaitu rumusnya sama dengan total piutang per penjualan harian rata-rata. Yang kedua, cara mengawasi piutang adalah dengan aging schedule atau schedule umur. Schedule umur memecah lebih lanjut informasi piutang berdasarkan umur dari masing-masing rekening piutang.
seperti yang ditampilkan di tabel. Di tabel pertama, umur piutang dikelompokkan mulai dari 0 sampai 10, 11 sampai 30 hari, dan sebagiannya. Kemudian, di tabel kedua menunjukkan nilai piutang dagang, dan tabel ketiga menunjukkan persentase pembayaran piutang. Misalnya seperti yang dicontohkan tersebut, PT A memiliki total piutang sebesar 50 juta dan pada kurun waktu 0 sampai 10 hari ia membayar 60% dari jumlah piutang. Artinya 50 juta dikali 60 sama dengan 30 juta. Ini sesuai kan sama yang ditampilkan di PPT. Begitu pula selanjutnya. Yang ketiga, cara mengawasi piutang dengan pendekatan pola pembayaran. Pendekatan pola pembayaran ini berfungsi untuk menyempurnakan dua metode yang disebutkan tadi, yaitu untuk menghilangkan pengaruh musiman yang terjadi jika peningkatan penjualan dipengaruhi oleh faktor musiman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebijakan kredit. Yang pertama adalah dampak terhadap penjualan. Jika perusahaan memberikan kredit, maka akan terjadi penundaan penerimaan kas. Namun, perusahaan tetap mendapatkan keuntungan jika ia membebankan harga yang lebih tinggi dan meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Seperti yang diketahui, kebanyakan konsumen senang membeli dengan cara kredit. Yang kedua, dampak terhadap biaya. Walaupun perusahaan mengalami penundaan penerimaan penjualan akibat perusahaan memberikan kredit, perusahaan tersebut harus tetap menanggung biaya atas penjualan. Artinya, walaupun perusahaan menjual secara kredit, perusahaan tetap harus membeli dan memproduksi barang yang akan dijualnya. Yang ketiga, biaya atas utang. Ketika perusahaan memberikan kredit, perusahaan harus merencanakan pembelanjaan atas piutang yang dihasilkan, sehingga biaya pinjaman jangka pendek perusahaan menjadi faktor yang sangat penting dalam pemberian kredit. Yang keempat, kemungkinan tidak membayar, dan yang kelima adalah potongan tunai, di mana ketika perusahaan menawarkan potongan tunai sebagai bagian dari syarat kredit, pasti sejumlah pelanggan akan memilih membayar lebih awal untuk memperoleh potongan tersebut. Sekian mengenai faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebijakan kredit. Selanjutnya kita masuk ke manajemen persediaan. Yang pertama kita harus ketahui adalah apa sih persediaan? Persediaan atau inventory merupakan nilai dari barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki oleh perusahaan dan belum terjual maupun masih belum terpakai sama sekali, dan merupakan salah satu aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dan selalu berputar terus-menerus. Persediaan ini biasanya menyakup beberapa jenis, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Di mana bahan mentah adalah bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan, sedangkan bahan setengah jadi adalah bahan yang belum selesai sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah barang jadi, di mana barang jadi adalah barang yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Manfaat dari persediaan. Persediaan dibutuhkan karena untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar. Persediaan bahan mentah diperlukan sehingga proses produksi tidak akan terhambat hanya karena bahan mentah belum datang. Secara spesifik, berikut ini beberapa manfaat investasi pada persediaan. Yang pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagang yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Yang keempat, ada spekulasi. Kadang-kadang persediaan digunakan untuk berspekulasi karena persediaan juga mempunyai biaya-biaya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerugian apabila kelebihan dari persediaan. Yang pertama, menurunnya profitabilitas perusahaan karena perputaran persediaan yang rendah. Yang kedua, perusahaan harus selalu menyiapkan dana yang cukup untuk setiap waktu membeli bahan baku karena adanya fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk merebut pasar karena perusahaan tidak dapat cepat menanggapi peluang pasar yang ada. Yang keempat, munculnya biaya pemesanan atau biaya penyimpanan. Dan yang terakhir, kemungkinan adanya bahaya keusangan atas persediaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persediaan yang juga mempunyai biaya-biaya yang berkaitan. Yang pertama, biaya investasi. Investasi pada persediaan seperti investasi pada piutang atau modal kerja lainnya yang memerlukan biaya investasi. Yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan mencakup biaya eksplisit seperti biaya sewa gedung, asuransi, pajak, dan biaya kerusakan persediaan. Dan yang terakhir, biaya order. Untuk memperoleh persediaan, perusahaan akan melakukan order persediaan tersebut. Akan menjelaskan mengenai penentuan saldo persediaan optimal dan sistem pengendalian persediaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai penentuan saldo persediaan optimal, di mana penentuan saldo persediaan optimal ini dicari dengan metode EOQ. EOQ sendiri adalah model economic order quantity, di mana model EOQ ini akan mencari key optimal, yaitu key yang bisa meminimalkan total biaya persediaan. Total biaya persediaan ini diidentifikasi sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Lalu apa itu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan? Biaya pemesanan sendiri itu merupakan biaya yang terjadi karena aktivitas pemesanan persediaan. Sedangkan biaya penyimpanan akan semakin meningkat apabila perusahaan memegang persediaan dalam jumlah besar. Untuk mencari total biaya, yakni biaya simpan dijumlahkan dengan biaya pesanan dengan rumus TC sama dengan Q per 2 dikali C, lalu ditambah S per Q dikali O, di mana TC ini adalah total biaya, yakni total cost, dan Q adalah kuantitas persediaan yang dipesan, lalu Q per 2 adalah persediaan rata-rata, dan C adalah biaya simpan, S adalah total persediaan per periode, dan O adalah biaya pemesanan. Lalu, untuk mencari EOQ sendiri, yakni dengan rumus akar dari 2SO per C. Nah, setelah kita berbicara tentang metode EOQ, dan ada titik pemesanan kembali dan konsep persediaan besi, yakni safety stock yang tidak erat kaitannya dengan EOQ. Di mana titik pemesanan kembali atau reorder point ini, itu tuh perusahaan bisa menentukan kapan perusahaan tuh harus melakukan pemesanan kembali atau reorder point. Misalnya kan dibutuhkan waktu 5 hari pesanan dikirim sampai pesanan datang. Itu biasa disebut dengan lead time. Misalnya contohnya misalnya EOQ-nya 1000 unit, terus perusahaan memerlukan 8 hari waktu pemesanan, dan perusahaan dalam setahun itu beroperasi selama 320 hari. Lalu berapakah reorder point-nya itu? Nah, cara mencari reorder point sendiri itu yakni EOQ dibagi dengan jumlah hari kerja dikali dengan lead time-nya. Nah, di sini kan tadi kan EOQ-nya tuh 1000 unit, lalu jumlah harinya tuh 320 hari dan lead time-nya 8 hari. Lalu Anda tinggal menghitung 1000 dibagi 320 dikali dengan 8, maka akan menghasilkan 25 unit. Untuk persediaan ada disebut dengan konsep persediaan besi, yakni safety stock. Di mana safety stock ini untuk mengantisipasi apabila ada perubahan-perubahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, seperti misalnya perubahan lead time atau perubahan tingkat penjualan. Nah, perubahan lead time ini misalkan
lead time-nya misalnya 5 hari, tapi karena sesuatu hal lead time-nya menjadi 7 hari, di mana nanti ini perusahaan tidak mempunyai persediaan besi atau safety stock, perusahaan akan mengalami out of stock. Perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan karena tidak bisa melayani pelanggan. Kenapa tidak bisa melayani pelanggan? Karena ini dia tidak mengantisipasinya, kan? Tidak mengantisipasi akan ada perubahan lead time-nya, sehingga safety stock ini sangat penting untuk perusahaan. Nah, lalu ada perubahan tingkat penjualan, di mana misalkan nih sesudah melakukan pemesanan kembali atau reorder point, tingkat penjualannya melonjak. Terus jika lead time-nya tidak berubah, persediaan akan habis. Jika perusahaan mempunyai persediaan besi atau safety stock, kebutuhan tersebut bisa diambil dari persediaan besi atau safety stock tersebut. Tapi tentu saja biaya simpan akan meningkat karena persediaan besi meningkatkan tingkat persediaan yang dipegang perusahaan. Lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian persediaan, di mana sistem pengendalian persediaan ini ada dengan metode ABC, just in time, dan sistem pengendalian dengan komputer. Lalu apa itu metode ABC? Metode ini menggolongkan persediaan berdasarkan nilai dan kuantitas. Dengan itu, manajer keuangan bisa memfokuskan pada item yang paling membutuhkan pengendalian persediaan. Lalu untuk just in time ini tujuannya tuh untuk meminimalkan persediaan. Kalau bisa persediaan itu, tingkat persediaan itu ditekan sampai mendekati angka 0. Nah, sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan di Jepang, di mana sistem ini dikenal dengan sistem Kanban. Nah, di mana dalam sistem ini tuh bahan yang dibutuhkan datang hanya beberapa jam sebelum masuk proses produksi. Dan yang terakhir ada sistem pengendalian dengan komputer. Nah, di era yang modern ini, komputerisasi itu sangat memudahkan semua orang atau perusahaan-perusahaan untuk mengatur kegiatan perusahaannya, di mana juga komputer ini juga memiliki manfaat untuk pengendalian persediaan. Nah, di mana komputer sebagai alat pengendalian persediaan akan mencatat persediaan awal. Kemudian, jika barang terjual, komputer akan secara otomatis mencatat dan memperbaharui posisi persediaan. Lalu, jika persediaan menyentuh batas tertentu, komputer secara otomatis memesan barang dagang ke supplier. Sistem semacam ini tuh bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi MRP, yakni Material Requirement Planning, di mana komputer akan mengkoordinasikan aktivitas produksi, menghasilkan schedule produksi, dan kapan kebut bahan produksi tertentu datang. Sehingga menurut saya sistem pengendalian dengan komputer ini adalah sangat memudahkan perusahaan-perusahaan dalam mengendalikan persediaannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.